Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 23 September 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal, kekasih jiwa kami dalam kerajaan surga, kembali lagi kami Tuhan tunduk di hadapan hadirat-Mu atas segala kasih dan penyertaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh nyata Tuhan, di pagi hari ini Tuhan telah menyertai kami dari sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dari setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dimungkinkan kembali untuk menikmati hari baru karunia Tuhan. Kami akan mengawali aktivitas kami Tuhan, namun sebelumnya itu kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan layakkanlah firman-Mu itu untuk tetap diam di dalam hati kami, untuk kami pakai sebagai suluh dan pedoman dalam menjalani setiap kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi, ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu? Sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, tema perenungan kita pagi hari ini, jangan membangkitkan murka Tuhan. Musa merasa sedih ketika umat mengkritik dirinya dan seakan-akan mereka sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kritik mereka adalah soal makanan. Dapatkah mereka memperoleh makanan yang lebih baik daripada mana yang datang dari surga? Mengapa justru mereka menginginkan makanan dari Mesir, tempat mereka telah mengalami perbudakan? Apakah mereka sudah meragukan pertolongan Tuhan? Musa sangat sedih dan diliputi kebingungan ketika mereka mendesaknya untuk memberi mereka makan daging. Protes mereka membuat Tuhan murka, hingga didatangkannya api dan menyala di depan perkemahan mereka. Membandingkan makanan pemberian Tuhan dengan makanan di Mesir adalah bentuk pemberontakan kepada Tuhan. Musa sangat sedih mendengar kata-kata mereka dan bahkan menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi menghadapi bangsa itu. Musa tidak bermaksud mengundurkan diri, tetapi ia mau menunjukkan bahwa tanpa Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap bangsa itu, khususnya untuk memenuhi permintaan mereka yang menginginkan daging. Musa tidak tahu bagaimana harus mengusahakan daging untuk bangsa sebanyak itu. Pergumulannya sangat berat, sehingga ia harus mengatakan sebaiknya
Engkau membunuh aku saja jika aku mendapat kasih karunia di matamu. Tuhan kemudian menjawab keluh kesah Musa dan menunjukkan berbelas kasih kepada umat Israel. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, Tuhan murka terhadap pemberontakan umat, tetapi Dia juga penuh belas kasihan. Karena itu, patutlah bagi kita selaku umat-Nya untuk senantiasa hidup dalam pengharapan. Tidak perlu bersungut-sungut, apalagi melawan Tuhan. Dia berdaulat atas hidup kita. Jangan khawatir. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Ajar kami untuk tetap setia menjalani hari-hari hidup kami, meskipun terkadang begitu banyak kesulitan-kesulitan yang sering kami temui. Namun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu beserta kami dan selalu mendengarkan setiap seruan kami. Terima kasih untuk anugerah hari baru ini. Di dalamnya kami akan mengangkat setiap tugas, tanggung jawab kami masing-masing. Kami mohon Tuhan melanjutkan kasih setia-Mu untuk selalu menolong dan memberkati kami, agar kami senantiasa dimampukan untuk menjalaninya dengan penuh sukacita dan semangat demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.